Dalam lelang, satu batu kotor dijual lebih dari $30 Amerika Serikat. Soalnya dari tadi, Trang Du sudah memanfaatkan mata emasnya. Dia sudah menemukan di batu ada batu giok, jadeite, yang kelas tinggi. Lelang baru mulai, batu itu sudah dikasih harga 14 miliar. 14 miliar tidak mahal. Mari game lelang ini. Pria kaya duduk di depan merendahkan Trang Du yang berasal dari satu keluarga miskin. Dia mengejek Trang Du tidak paham apapun. Akan tetapi Trang Du tidak takut. Langsung meningkatkan harga yang sangat bersaing 28 miliar. Sahabatnya di sampingnya berkeringat sekali. Karena kalau bayar uang sebanyak itu untuk dibeli batu. Kalau tidak dapat batu giok yang tebal 2 cm itu, mereka akan kerugian. Supaya pamer di depan pacarnya, Huawei mengertakkan gigi dan menawarkan harga yang lebih tinggi, yaitu 32 miliar. Dia membeli batu itu dengan sukses. Trang Du ada di tumpukan sampah lagi. Membayar 3.000 untuk membeli sepotong batu. Ini dia. Sudah memotong batu giok yang berharga 64 juta. Sekarang Huawei akan memotong batu. Di pertama kali potongan, hasilnya cukup bagus. Saat itu, ada seorang mau membeli batu itu dengan harga 35 miliar dari Huawei. Zhuang Du di samping mulai memprovokasi dia. 35.000 miliar untuk dapat batu itu. Akan dapat 3,5 miliar. Saya tidak mau 3,5 miliar itu. Potongkan batu terus. Dikali kedua potongan. Harga batu sudah naik 2 kali lagi. 106 miliar, Pak Hua, tolongkan jualnya buat saya dong. Zhuang Du meneruskan memprovokasi dia. Kalau saya akan langsung menjualnya. Tapi Huawei sudah jatuh ke dalam perangkap. Kalau sampai kali potongan ketiga, saya akan tidak takut. Jadinya dia mau potong kali yang ketiga. Dia tidak tahu. Trang Du menggunakan mata emas untuk melihat jauh ke dalam batu. Sayangnya, cuman ada satu batu hijau yang kecil. Seperti dengan yang diharapkan, batu itu tidak ada apa lagi. Meskipun Huawei tidak senang, tapi dia harus pura-pura sepetirnya tidak ada masalah. Cuman 32 miliar aja, main game aja. Hal ini sudah membuat Zhang Du lebih terkenal. Berdasarkan perkenalan Pak Ma, Zhuang Du datang ke Myanmar untuk mengikuti lelang permata. Kali ini, dia sudah menemukan giok yang berwarna ungu yang jarang sekali. Matanya sepertinya ada mesin pemindai. Bisa melihat melalui segalanya. Bahkan batu biasa aja. Juga mungkin ada sinar ungu jarang. Jika dia sedang melihat batu dengan hati-hati. Ada satu wanita yang sombong datang. Dia bilang dia bukan orang tahu tentang batu jadinya mau dapat saran Zhuang Du. Invasion. Dia tidak tahu. Wanita itu adalah Ratu Permata Hodong. Sedang mengelola area batu giok yang paling besar di Myanmar. Dengan diam-diam, Zhuang Du sudah berbicara dengan Tan Haonin. Kalau mau lelang, pilih nomor 129. Tan Haonin ragu-ragu. Karena penampilan 129 tidak terlalu bagus. Sekarang batu disukaan adalah 303. Tapi Zhuang Du sangat memastikan. Bilang 129 ada batu giok di dalamnya kalau dipotong. Kali ini, Tan Haonin sudah mengundang Zhuang Du menjadi penasihat tentang permata buatnya. Agar bisa mengalahkan lawannya, Nyonya Hodong. Jadinya dia percaya Zhuang Du dan akan membeli 129. Di sisi lain, penasihat Hodong masih berpikir 303 terbagus. Kalau terbeli akan dapat banyak uang. Akhirnya Hodong membeli 303 dengan harga 90 miliar. Dan menjadi orang paling menonjol pada lang hari itu. Sedangkan Tan Haonin mengikuti saran Zhuang Du. Membeli 129 dengan harga 53 miliar jadinya tidak ada orang pedulinya. Dia mau pamer sama Nyonya Hodong. Tan Haonin memutuskan akan memotong batu di sini. Kalau sungguh dapat giok sinar ungu, permata keluarga Tan akan lebih banyak. Dan bisa bangga di lelang ini. Semua orang di situ sangat bergairah jika batu Pak Tan dipotong. Sinar ungu sudah muncul di dalam batu itu.
Nomor 129 sungguh ada batu warna ungu dalamnya. Harganya di pasar mencapai 10 miliar. Kalau dipakai untuk membuat permata, harganya akan meningkat terus. Penasihat Hodung bilang mungkin keberuntungan Tan Haonin sangat bagus. Tapi Hodung tidak bersetuju. Dia tahu ini bukan keberuntungan. Karena Pak Tan mempunyai bantuan dari penguasai Zhuangdu. Setelah itu, Nyonya Hodung mau bertemu dengan Zhuangdu. Untuk mengundang dia berkunjung ke tempat ranjaunya. Apa kamu mau berkunjung tempat aku? Tempat ranjau batu giok keluarga kami. Dia juga mau Zhangdu bekerja buatnya. Zhuangdu baru buka matanya. Menggunakan bakatnya untuk melihat melalui semuanya. Dalam matanya ada banyak sinar ungu di sini. Hal ini juga berarti di sini ada batu giok yang berharga ribuan USD. Tapi tadi Nyonya Hodung bilang sama dia. Ini adalah tempat ranjau tidak dipakai lagi karena tidak dapat apapun. Kemudian, Zhuangdu datang ke tempat Hodung. Berkata dia menemukan batu giok sinar ungu di tempat itu. Tapi Hodung bilang sama Zhuangdu bahwa penasihatnya, Pak Chou sudah mengecek di sana. Bilang bahwa vena mineral di sana rusak. Jadinya tidak ada batu giok di situ lagi. Selain itu, 2 hari lagi, dia akan mentransfer tambang biji itu ke orang lain. Dia tidak mau membuang waktu di situ lagi. Anak perempuan Hodung berkata sama Zhuangdu. Orang-orang di sini semua mencari nafkah dengan menambang batu. Kalau tambang biji ini ditutupkan, orang-orang di sini akan pengangguran. Zhuangdu berharap Hodung memikirkan kembali. Sambil mengambil batu yang dia bawa dari tambang. Dari tambang itu, saya dapat satu batu yang ada giok yang sangat berharga dalamnya. Kenapa ada orang bilang? Soalnya Pak Chou sudah menghubungi dengan penjual tambang itu dengan diam-diam. Dia dengan sengaja bilang sama Hodung bahwa tidak ada apapun di sini. Setelah itu akan mendapat sebanyak uang dari transfer itu. Zhuangdu bilang dia akan menerima semua kebahayaan untuk meneruskan. Sambil bilang dia memastikan 60% akan dapat batu giok. Hodung tertawa besar. Dia tahu Zhuangdu sudah melakukan banyak keajaiban. Walaupun dia tahu gerakan ini sangat bahaya. Tapi dia setuju mencoba satu kali lagi. Pak Chou tahu rencananya sudah gagal. Jadinya sudah bergabung dengan Pak Kuong untuk menculik Putri Hodung. Kalau Anda berani menyakiti Wan Wan, saya tidak akan memaafkanmu. Jadinya Zhuangdu dan orang-orang lain berpura-pura menjadi penjudi. Datang ke kasino Pak Kuong untuk menyelamatkan Ho Fan. Tapi sudah diketahui oleh Pak Chou. Orang itu berasal Cina, diundang oleh Hodung. Dia adalah orang menghancurkan rencana kita. Kejarnya. Kejar. Akhirnya Zhuangdu juga siap ditangkap oleh mereka. Dia sedikit bingung. Karena tadi, mereka ditangkap oleh banyak orang. Si botak mau bermain satu game. Tapi dia mengambil peluru dan memasukkannya ke dalam pistol. Dia mengambil peluru dan memasukkannya ke dalam pistol. Bilang 4 orang itu harus menembak. Kalau 4 orang ini bisa hidup, dia akan mengeluarkan mereka. Ban Pi tidak ragu-ragu menembak yang pertama. Untungnya tidak ada peluru. Hoang Pu Fan dan Mie Pipi juga beruntung tidak ditembak. Akhirnya hanya sisa Zhuangdu. Pistolnya hanya ada 2 peluru lagi. Tingkat kelangsungan hidupnya adalah 50%. Walaupun dia ada mata luar biasa, juga tidak berguna apapun. Kemudian dia mau sampai jumpa 3 temannya. Zhuangdu perlahan mengangkat pistol itu. Di saat bahaya, orang-orang Hodung telah mengejar. Zhuangdu dan temannya sudah diselamatkan. Hodung berharap Zhuangdu bisa mendampingnya untuk mencari batu permata. Dan dia juga mau membagikan setengah laba. Akan tetapi Zhangdu masih belum tergerak oleh perlakuan itu. Karena dia menemukan tambang ini sangat tidak aman. Kalau meneruskan menambang batu, tambang akan runtuh. Orang-orang di sini juga akan dikubur. Hodung bilang dia akan bernegosiasi dengan orang-orang. Kalau mereka setuju pergi ke tempat lain, akan dapat banyak uang. Tapi orang di sini tidak mau pergi. Karena di sini adalah tempat mereka tinggal selama beberapa generasi. Hodung khawatir Zhuangdu akan datang ke tempat Tan Haonin.
Ini akan merugikan bisnisnya. Jadinya sudah memberitahu bawahannya untuk mengambil tindakan terhadap Zuangdu sebelum mereka pergi. Wanita ini jahat sekali. Kalau tidak mencapai akan menghancur semua. Tunggu sampai mereka pingsan. Akan menyelesaikan mereka. Saya sudah meracuni makanan mereka. Zuangdu dan temannya juga mulai perjalanan melarikan dirinya.